Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Ferran Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halidah. Saya Sofina Sana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait penempatan pada bank lain, mata kuliah akuntansi perbankan, dan lembaga keuangan. Ya, adapun anggota dari kelompok 3 yaitu terdiri dari 10 orang. Yang pertama Ferran Delviano, yang kedua Utami Rahmawati, yang ketiga Indah Pratista, yang keempat Mastang, yang kelima Wulan, yang keenam Muhammad Abdillah, yang ketujuh Nur Khalidah, 8 Uswatun Hasanah, 9 Andi Esra Akila Ahmad, dan yang ke-10 yaitu Muhammad Adriansyah Jabar. Ya, langsung saja masuk pada materi, yaitu pengertian penempatan pada bank lain. Pengertian penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenis yang dimaksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain juga dapat diartikan sebagai penempatan atau tagihan atau simpanan milik bank dalam rupiah dan atau valuta asing pada bank lain, baik yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun luar Indonesia, baik untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank maupun sebagai secondary reserve dengan maksud untuk memperoleh penghasilan. Penempatan pada bank lain disajikan di neraca sebesar nilai bruto tagihan bank. Dalam hal bank membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP untuk menutup kemungkinan terjadinya kerugian dari penanaman tersebut, maka penyisihan tersebut disajikan sebagai pos pengurang atau offsetting account dari pos penempatan tersebut. Saldo penempatan pada bank lain dalam valuta asing dan penyisihannya dicatat dalam valutanya, sedangkan untuk keperluan laporan keuangan ke Bank Indonesia dan laporan keuangan publikasi, saldo valuta asing tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan Bank Indonesia. Hal-hal berikut wajib diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu jenis dan jumlah penempatan, jenis valuta, jangka waktu, dan suku bunga rata-rata. Keinginan bank yang berkaitan dengan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan, dan pendapatan bunga atas penempatan dana serta pembentukan PPAP penempatan pada bank lain. Selanjutnya, jenis-jenis penempatan pada bank lain. Yang pertama, giro. Giro merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi. Yang kedua, interbank call money, merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Dalam transaksi clearing yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia setiap hari kerja, dan selalu saja ada yang kalah dan ada yang menang. Bagi bank yang kalah clearing, apabila tidak dapat menutupi kekalahannya, maka akan terkena sanksi dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, agar tidak terkena sanksi akibat kekurangan likuiditas, bank tersebut dapat meminjam uang dari bank lain yang kita kenal dengan nama interbank call money atau call money. Pengertian call money itu sendiri adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Jangka waktu kredit berkisar antara 1 hari sampai dengan 7 hari. Pemberian call money dapat berbentuk one day call, di mana money harus dilunasi dalam 1 hari. Call money dapat pula berbentuk two-day call money, di mana masa pelunasannya 2 hari. Yang ketiga, tabungan sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek. Yang keempat adalah deposito on call, deposito berjangka harian. Deposito yang berjangka waktu minimal 3 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan.
Yang kelima yaitu deposito berjangka, adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertaut menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank. Yang keenam merupakan sertifikat deposito sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971. Maka sampai sekarang ini sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dengan nominal tertentu. Jangka waktunya pun bervariasi sesuai dengan keinginan bank. Pencairan sertifikat deposito dapat dilakukan setelah jatuh tempo. Namun, apabila investor memerlukan dana, maka dapat pula sertifikat deposito ini diperjualbelikan, apakah kepada lembaga ataupun pihak umum. Yang ketujuh yaitu margin deposit, adalah sejumlah uang yang oleh bank melalui perjanjian pengikatan tertentu, atau ada yang hanya mekanisme blokir, ada yang pakai perjanjian gadai, digunakan sebagai jaminan pembayaran terhadap fasilitas kredit bank yang diberikan kepada debiturnya. Istilah margin menunjukkan bahwa bisa saja jumlah uang yang dijaminkan itu berjumlah 10%, 20%, atau berapapun maksimal 100%. Jika lebih dari 100%, biasanya istilah margin deposit tidak lagi digunakan, melainkan cash collateral. Yang kedelapan, setoran jaminan dalam rangka transaksi perdagangan. Yang kesembilan, dana pelunasan obligasi. Dan yang kesepuluh, lain-lain yang memenuhi kriteria penempatan pada bank lain. Materi berikutnya, penempatan call money antar bank. Penempatan dana dalam bentuk call money pada bank lain pada tanggal kontrak atau deal dicatat pada rekening administratif kelompok kewajiban komitmen fasilitas kredit pada bank lain yang belum ditarik. Rekening administratif kewajiban komitmen tersebut akan terus berkurang atau dinihilkan bersamaan dengan telah ditempatkan dana secara efektif ke bank lain. Transaksi penempatan call money tersebut akan dicatat pada kelompok penempatan pada bank lain sebesar nilai bruto tagihan bank atau yang ditempatkan pada bank lain. Apabila dalam pelaksanaan penempatan dana tersebut melibatkan broker, maka biaya yang timbul dicatat sebagai beban biaya dalam periode tahun berjalan pada akun fee broker. Bila terdapat diskonto atas penempatan call money pada bank lain, dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diamortisasi selama jangka waktu penempatan. Pendapatan ini akan dicatat secara akrual pada kelompok akun tagihan bunga. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo, bank akan menerima pembayaran sebesar nilai penempatan ditambah dengan tagihan bunga berjalan. Transaksi yang terjadi berkaitan dengan penempatan call money pada bank lain antara lain transaksi saat terjadi kontrak, transaksi saat pembukuan kontrak, transaksi saat pembayaran fee broker, transaksi saat dilakukan pengakuan pendapatan, dan transaksi saat jatuh tempo. Berikut adalah prosedur akuntansi penempatan call money pada bank lain. A. Misalnya telah terjadi kontrak penempatan call money dari Bank BRI ke Bank Mandiri sebesar 10 miliar dengan bunga 10% per tahun untuk jangka waktu 7 hari. Pada tanggal terjadi kontrak atau deal date, penempatan call money pada money Bank BRI akan mencatat pada rekening administratif sebagai berikut. Yang jurnalnya, fasilitas kredit yang belum ditarik money market line pada debit sebesar 10 miliar rupiah. Yang kontrak fasilitas kredit yang belum ditarik market line pada kredit 10 miliar rupiah. Selanjutnya, pada tanggal pembukuan, penempatan call money dilakukan pembukuan dengan jurnal.
Pada kolom debit, penempatan pada bank lain call money sebesar 10 miliar. Kemudian pada kolom kredit, kas clearing keluar sebesar 10 miliar. Kemudian selanjutnya, pada saat yang sama dilakukan pengurangan atau penihilan rekening administrasi dengan jurnal pada kolom kredit, kontras fasilitas kredit yang belum ditarik money market line sebesar 10 miliar, dan pada kolom kredit, fasilitas kredit yang belum ditarik money market line sebesar 10 miliar. Fasilitas Bank Indonesia atau disingkat FASBI. FASBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membeli sertifikat Bank Indonesia yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Jangka waktu maksimal 1 minggu dan bentuk fisik SBI tidak dikuasai oleh bank tetapi masih menjadi portofolio Bank Indonesia. Transaksi FASBI dengan Bank Indonesia dicatat pada akun penempatan pada BI dalam kelompok penempatan bank sebesar nilai SBI yang dibeli setelah dikurangi dengan nilai diskonto. Diskonto atas transaksi FASBI merupakan selisih kurang antara nilai nominal SBI dengan harga beli SBI yang dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan yang akan diamortisasi selama jangka waktu SBI. Amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan akan dilakukan setiap hari dan dicatat dalam kelompok akun pendapatan bunga. Sedangkan pada saat jatuh tempo, FASBI, bank akan menerima kembali pembayaran dana yang ditempatkan sebesar nilai nominal SBI. Transaksi yang terjadi berkaitan dengan penempatan Bank Indonesia antara lain transaksi pada saat pengembalian, transaksi dilakukan pengakuan pendapatan atau amortisasi, dan transaksi saat jatuh tempo. Kesimpulan penempatan pada bank lain adalah penempatan tagihan atau simpanan milik bank pada bank lain untuk menunjang kelancaran sebagai aktivitas operasional dalam rangka memperoleh penghasilan dan sebagai second reserve. Penempatan pada bank lain adalah penempatan dalam bentuk giro tabungan dan deposito pada bank syariah lain, serta giro dan tabungan pada bank konvensional. Pada dasarnya, bank harus melakukan penempatan pada bank syariah lain. Dalam hal tersebut dapat penempatan pada bank konvensional, maka pendapatan bunga dan jasa giro yang diterima dari bank konvensional diakui sebagai dasar dana kebijakan bagi hasil dan bonus yang diterima dari bank syariah lain dibagi hasilkan kepada nasabah. Itulah pembahasan dari kelompok kami tentang penempatan pada bank lain. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.